Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Lagi semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakannya lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Sehat? Masya Allah. Oke ya cuy ya, Kak Yatisam akan mengupdate tentang sejauh mana kayak di laporan tentang behel atau salon abal-abal, ya kan? Kayak Tisam itu sudah mereport, ya kan? Cuma karena kayak Tisam bukan korbannya, dan kayak Tisam juga sebenarnya banyak korbannya ya. Cuma untuk melapor dia ini mentalnya masih 50-50 ya cuy. Karena persidangan yang panjang, terus dia juga kendala bahasa, takut gimana-gimana. Ini kan mental pekerja migran ini saat dia menjadi korban itu lemahnya tidak melapor, ya kan? Semua salon abal-abal kayak Tisam sudah report ke bagian kesehatan dan ilegal obat ya. Juga sudah melapor ke imigrasi juga. Semua akunnya, semua lokasinya, semua orang-orang yang terlibat, ya kan? Kaisam sudah share, dan itu sedang dipelajari investigasinya oleh mereka ya cuy ya. Sekali lagi, karena Kaisam ini bukan korban, jadi hanya sebatas pelaporan sebagai bahan uji ya untuk imigrasi dan dinas kesehatan itu sendiri. Kemarin itu sempat ada telepon dari pihak kepolisian ya tentang update salon abal-abal, behel, yang TDKK dan yang di Longping, semuanya itu dari Mr. Ho dari kepolisian distrik Kowloon. Sedangkan kasusnya ditransfer lagi ke kepolisian Koswebe ya cuy ya. Jadi sekarang masa investigasi tentang salon abal-abal, behel ini sudah ditangani oleh kepolisian Koswebe. Jadi buat kalian yang merasa korban atau merasa dirugikan oleh salon abal-abal ini, walaupun kalian itu terjerumus atau tercemplung di situ, muka kalian jadinya bagaimana, kalian boleh jadi satu mereport ke Koswebe, kantor polisi, karena pelaporannya ada di sana ya cuy ya. Dan sudah nyampe di sana proses investigasinya. Kenapa kayak Tisam itu kemarin diam-diam saja? Karena kayak Tisam itu kemarin hanya by phone ya dengan imigrasi dan dinas kesehatan itu. Terus mereka ngomong kayak gini, nggak bisa ya Tisam, kalau misalkan lebih spesifiknya ini korbannya yang harus speak up. Kaisam nggak bisa mendorong kalian untuk speak up karena yang dirugikan adalah kalian, yang hancur mukanya adalah kalian, yang hancur mulutnya itu adalah kalian. Kayak Tisam hanya mengedukasi bahwa saat kalian menjadi korban, yang harus kalian adalah lapor untuk menghentikan kejahatan praktek ilegal mereka. Tapi sayangnya, memaafkan itu gampang banget untuk orang Indonesia. Kehilangan uang segitu untuk orang Indonesia itu gampang banget gitu kan. Ya nanti juga dapat rezeki lagi. Nah ini adalah mental yang yang sulit untuk dirubah ya kan. Ini namanya SDM. Kalau dibilang SDM kurang, ini kita tersinggung. Tapi pada kenyataannya memang begitu cuy, kalian itu hanya karena promo nih ya kan. Mereka nih promo bagus banget, menggunakan filter, menggunakan mungkin yang suksesnya dari praktek mereka, tanam benang 10, tanam benang 15, misalkan filler hidung, behel ini kan, dan tetek bengek. Sampai pada akhirnya kalian terpincut dengan suntik salmon, suntik ini, suntik itu ya kan. Hanya karena dorongan kalian cantik, ya maaf kata aja cuy. Suntik salmon, kelasnya Krisdayanti di rumah sakit yang berlisensi, itu sampai miliaran. Kalian cuma bayar 1.000 untuk mendapatkan efek yang beautiful gitu kan. Ya kan jauh banget gitu kan. Tapi di sini adalah rasa bangga dan percaya diri sendiri gitu. Karena orang Indonesia itu, oh iya saya juga udah pernah loh suntik salmon, ya kan. Padahal efeknya nggak ada. Yang ada duit kita cuma diambil aja. Itu adalah kelebihan teman-teman kita yang pinter dan kaya raya, ya kan.
Sekarang lagi modelnya banget tuh, dagu sampai mirip semua orang Indonesia, semuanya dagunya panjang semua ya kan. Sirik aja ya Tisam, yang penting kita cantik ya Tisam. Ya tapi kan kitanya jadi, oh itu filler dagu ya, oh itu filler hidung ya, wah dasar dipermak ya kan. Buat kita yang bersyukur apa adanya, apa yang Allah rezeki ya, kayak gini muka kayak Tisam, bulat kayak bapol kayak gitu kan. Allah tuh bayangin aja deh kalau misalnya Allahnya nih ngomong katanya, ini dikasih muka kayak gini nggak bersyukur ya kan. Titik ujiannya nih apa ini nantinya ya kan. Saya loh menciptakan kamu untuk kamu itu bersyukur. Kenapa kamu tidak bersyukur dengan ciptaan saya? Ya kan? Coba renungin di situ, ya kan? Aduh, apalagi apa namanya gigi kita gitu kan, yang udah benar-benar kayak gitu dicabut hanya untuk pasang kawat gigi. Yang kalian nggak pernah nyadar, mungkin saja teman kalian yang deket sama kalian ngomong, ih bau sekali mulutnya. Ya kan? Nah, imigrasi sama dinas kesehatan dan lingkungan ini menyatakan praktek ilegal kalian sebenarnya mereka tuh sudah tahu cuy. Hanya saja mereka menunggu korban yang speak up supaya aksi mereka ini terlaksana, ya kan? Kaisam sudah ini apa namanya? Sudah mendapatkan laporan ya bahwa kasus behel abal-abal, salon abal-abal itu sudah ada di kepolisian Kuswebe ya. Kalau kalian nggak percaya, Kaisam kasih bukti ya nanti di Tramland ya. Kalau misalkan kayak Tisam nggak main-main untuk melaporkan mereka gitu kan. Tapi hanya saja ya kita nggak pernah tahu bagaimana investigasi mereka, intelijen mereka ya kan. Kalau terciduk ya itu adalah konsekuensi karena kalian melakukan tindakan ilegal di Hong Kong. Nah ini nih pembelajarannya. Mereka itu akan terus melakukan praktek seperti itu. Karena apa? Karena cuannya gede cuy. Karena kebodohan kita ini yang bisa dibodoh-bodohin hanya karena disanjung cantik baby, cantik babe, cantik shy. Ya kan udah berbunga-bunga nih. Ini adalah mental yang harus kita perbaiki cuy. Padahal kalau kalian gak melakukan tindakan ilegal seperti ini, kalian juga tetap cantik kok. Walaupun orang lain itu tidak memuji kita, tapi kita pantas memuji diri kita sendiri. Itu adalah bentuk penghargaan, bukan menghardik diri kita sendiri. Jelek amat sih kamu itu, dongos amat sih gigi kamu, kok kamu tuh begitu banget sih hidungnya jembrek. Lah orang tua kita aja gitu kan begitu bentukannya gitu cuy. Astagfirullahaladzim, karena kita tidak bisa memaksa untuk lahir dari rahim siapa gitu cuy. Tapi dari kita bersyukur, ini bisa menjadikan beautiful, inner beautiful dari dalam. Itu yang penting. Jadi beautiful secara fisik tuh nggak terlalu menurut Kaisam ya. Tapi inner beauty dari dalam itu yang good. Tapi kita kehilangan teman-teman kita yang di sini yang sudah terlena dengan gaji yang besar. Dia mengeluarkan 2.500 itu uang yang sangat kecil sekali. Padahal sekali lagi hidup di Indonesia berjualan gulali 2.000 saja itu sangat susah gitu kan cuy. Ya kan? Kok kalian masih mau menjadi tempat mesin uangnya mereka? Ini bukan perkara kayak Tisam itu iri atau dengki ya cuy ya. Tapi bagaimana kayak Tisam itu menyadarkan otak kalian gitu. Mau sampai kapan dibego-begoin? Sekarang coba speak up. Korban, ayo pada speak up. Saat kalian itu filler hidung, tanam benang 10, efeknya apa? Nanah, sakit. Gigi kalian yang dipasang behel, apakah ompong? Apakah kuning? Apa sadar kalian bau mulut? Iya kan? Mungkin di luar sana, praktek-praktek ilegal seperti ini, dia pasti akan menertawakan kayak Tisam. Capek-capek amat ya Tisam ngajarin mereka, atau merekanya juga masih mau kok dibodoh-bodohin sama kita. Mau sampai kapan kalian itu dianggap SDM yang paling bodoh gitu kan. Sekarang pertanyaannya, mereka sukses mungkin saja mereka melakukan perawatan di apa namanya, di perawatan yang legalitasnya ada di Hong Kong. Duitnya dari mana? Ya duitnya dari kalian-kalian itu. Tapi dia praktekkan ke kalian, menjadi uji praktek mereka. Saat kalian itu menjadi korban, apa yang dilakukan mereka? Pasti mengembalikan uang kalian. Oh ya udah damai aja nih, saya kembalikan uangnya ya, supaya tidak berhenti speak up. Kayak Tisam aja yang bukan korban gitu kan, menyadarkan teman-teman ya kan, yang sudah ada korbannya tapi dia nggak mau untuk speak up. Mau sampai kapan mental kalian seperti itu cuy?
Mau sampai kapan dibodoh-bodohi? Bahkan orang-orang yang kemarin yang pelaku praktek ilegalnya sampai dia kabur dari rumah majikannya, itu karena apa? Karena dia takut apa yang dilakukannya ini berpengaruh tentang majikannya gitu kan. Alasannya pulang ke Indonesia, kabur untuk menyelamatkan diri saat lagi panas-panasnya. Sekarang udah nggak panas, dia kembali lagi, katanya sih seperti itu. Bener nggak? Apakah dia kembali lagi dengan visa turis atau bekerja secara ilegal, atau bisa dia membuka sistem masuk pergi supaya dia tidak mencoreng nama domestic helper. Orang kita kok nggak domestic helper di sini, ya kan? Nah itu membodohi domestic helper. Sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan kamu dibodohi? Itu aja ya. Jadi kalau misalkan kamu bertanya sejauh mana Kaisang pelaporan ilegal itu sudah ada di kepolisian Koswebe ya. Jadi mereka lagi masa investigasi aja ya. Pokoknya hati-hati aja ya. Mungkin itu sharing Kaisang hari ini yang buat korban-korban dijadikan satu di kepolisian Koswebe. Kata kepolisian Koswebe ditunggu di sana untuk korban-korban behel ataupun beauty itu kalian mau speak up ya. Mereka siap menerima cash kalian. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.